Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwatu iman, santriwan, santriwati, rijalul ghad wa ummahatul ghad, Ma'had Al-Ittihadil Islami Khomsina Lembang, santriwan santriwati Pesantren Persatuan Islam nomor 50 Lembang, serta ikhwatu iman rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, berkat rahmat dan kudroh iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertalabul ilmi walaupun dengan nuansa yang berbeda. Kendati pun nuansanya tidak seperti biasanya, akan tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam bertalabul ilmi dan tidak mengurangi kita untuk bertaqarrub ilallah bil ilmi. Untuk pertemuan kali ini atau pelajaran hari ini, seperti pelajaran di semester pertama atau seperti kajian di awal-awal semester pertama atau di semester pertama, yaitu pelajaran tentang kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kitab yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang sebetulnya kitab ini diperuntukkan khusus untuk anaknya atau hadiah untuk anaknya. Akan tetapi ternyata ketika dikaji hadis-hadis yang beliau susun di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ternyata hadis ini adalah hadis yang cukup mundal, yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah, ibadah, serta muamalah. Sehingga dengan melihat hadis-hadis yang barusan disampaikan, maka kemudian para ulama mencoba untuk menggali bagaimana maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka membuat berbagai macam syarah dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kapasitas ulama yang menyusun kitab syarah tersebut. Di semester pertama kita sudah membahas terkait kitabun nikah, atau kitab yang di dalamnya membahas hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, dari mulai hukum nikah, bagaimana hukum nikah yang disampaikan oleh Nabi, kemudian at-targhib fi nikah, anjuran dalam menikah, lalu kemudian bagaimana syarat-syarat perempuan atau laki-laki yang harus dinikahi, lalu kemudian doa bagi orang yang sedang menikah, dan kemudian yang terakhir kemarin an-nadhar fil makhtubah, melihat atau nadhar ketika ingin menghitbah, dan ditambah dengan penetapan mahar yang tidak dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak memberatkan kepada mempelai baik laki-laki ataupun perempuan. Untuk pertemuan yang sekarang kita masuk hadis i'lanun nikah wa darbud dukpi, menginformasikan pernikahan dan memukul gendang. Yang sudah memegang kitab Bulughul Maram, silahkan antum dan antuna bisa lihat. Wa an Amir bin Abdullah bin Zubairi an abihi radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'linun nikaha, rawahu Ahmadu wa sahahahul Hakimu. Dan dari Amir bin Abdullah bin Zubair, dari ayahnya, semoga Allah meridhoi kepada mereka, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ia berkata, beliau bersabda, a'linun nikaha, informasikanlah pernikahan oleh kalian, rawahu Ahmadu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, wasahahahul Hakimu, dan disahihkan juga oleh Al-Hakim. Ikhwatu iman rahimakumullah, untuk menjelaskan hadis ini
saya akan mencoba menggunakan dua syarah. Pertama, Subulus Salam yang disusun oleh Imam As-Sun'ani. Lalu kemudian yang kedua yang akan kita gunakan adalah kitab Syarah Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Imam As-Sun'ani beliau menjelaskan bahwa hadis terkait a'linun nikah, informasikanlah nikah, rawahu Ahmad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa shahhahul Hakimu dan yang disahihkan juga oleh Al-Hakim, wa fil bab terkait bab ini an Aisyata yang diterima dari Aisyah ada tambahan a'linun nikaha wadribu alaihi bil ghirbal. Informasikanlah pernikahan oleh kalian, wadribu dan pukullah alaihi dalam pernikahan itu bil ghirbal, al ghirbal. Ma makna al ghirbal? Apa yang dimaksud dengan girbal? Nah di sini al ghirbal, yang dimaksud dengan al ghirbal, para ulama menjelaskan ad-dufu. Maknanya adalah ad-dufu. Sehingga As-Sun'ani beliau menjelaskan bahwa ad-dufu yang dimaksud dengan al-ghirbal artinya adalah ad-dufu, gendang atau alat musik. Hadis ini akhrajahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini menetapkan bahwa informasikanlah oleh kalian pernikahan. Dalam pernikahan itu maka pukullah ad-dufu, gendang atau alat musik. Wa fi ruwatihi, akan tetapi dalam sanad hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi terdapat Isa bin Maimun. Dia dinilai oleh para ulama dengan penilaian dhaif. Kama qalahu Tirmidzi, bahkan Imam At-Tirmidzi pun di dalam kitab sunannya menetapkan Isa bin Maimun dhaifun, adalah seorang rawi yang dhaif. Wa akhrajahu Ibnu Majah wal Baihaqi, dalam riwayat Ibnu Majah dan Al Baihaqi pun disampaikan hadis ini. Wa fi isnadihi, dan di dalam sanadnya Khalid bin Iyasin, terdapat rawi yang bernama Khalid bin Iyas. Terdapat rawi yang bernama Khalid bin Iyas. Para ulama mayoritas menetapkan bahwa Khalid bin Iyas adalah rawi yang dhaif. Bahkan para ulama jarah ta'dil, diantaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pun beliau menetapkan yang namanya Khalid bin Iyas adalah rawi yang munkarul hadis. Apa yang dimaksud dengan munkarul hadis? Hadisnya harus diingkari. Nah, qala Ahmad, itu juga yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, pertama, riwayat Imam At-Tirmidzi ada rawi yang bernama Isa bin Maimun, dinilai dhaif oleh para ulama. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan Al Baihaqi ada rawi yang bernama Khalid bin Iyas. Para ulama juga menilainya dengan penilaian dhaif. Bahkan ada yang menilainya sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal dengan penilaian munkarul hadis. Nah, wa akhrajahu Tirmidzi aydan, sedangkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi juga min hadis Aisyah, dari hadis Aisyah ada hadis yang memang statusnya hasan, nanti dijelaskan. Dallatil ahaditsu 'alal amri bi'lanin nikah. Seluruh hadis yang berkaitan dengan yang dijelaskan barusan
Ini adalah al-amri bi'i'lanin nikah, satu perintah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menginformasikan adanya pernikahan atau untuk menginformasikan bahwa pernikahan itu ada. Wal i'lanu khilaful israri, menginformasikan itu adalah lawan kata atau bertolak belakang dengan al-israr. Israr itu menyembunyikan. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang barusan walaupun para ulama menilainya, ada yang menilai dengan penilaian dhaif, tetapi dengan melihat berbagai jalur yang berbeda, maka para ulama menyebutkan hadis ini statusnya adalah hasan li ghairihi, terangkat statusnya karena ada hadis lain yang semakna dengan hadis ini. Nah, dengan adanya hadis ini, maka para ulama menyampaikan, nginformasikan atau menginformasikan bahwa adanya pernikahan ini hukumnya adalah wajib. Dan ini pun menjadi dalil yang namanya pernikahan tidak boleh sembunyi-sembunyi, tetapi harus disebarkan kepada orang lain. Kenapa pernikahan harus disebarkan kepada orang lain? Kalau kita lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Fa bi ni'mati rabbik fahaddits." Dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ketika ada satu kenikmatan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk fahaddits, sampaikan kepada orang lain. Yang namanya pernikahan kan satu kenikmatan. Yang namanya pernikahan kan satu kebahagiaan. Maka kebahagiaan yang akan dirasakan oleh orang yang mau menikah, usahakan harus disampaikan kepada orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara mengundang, dengan cara memberitahu kawan, kerabat, teman, saudara. Dan tidak boleh, bahasa Nabi, dipilah-pilah. Tidak boleh misalkan ini orang kaya diundang, ini pejabat diundang, ini orang miskin, tidak boleh. Ini orang fakir, tidak boleh. Ini tetangga yang memang bermasalah dengan kita, tidak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sejelek-jeleknya makanan adalah makanan yang dihidangkan dalam walimatul urush atau dalam walimah pernikahan. Ini Nabi sampaikan, sejelek-jeleknya makanan adalah makanan yang disediakan dalam jamuan pernikahan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Sejelek-jelek makanan adalah makanan dalam walimatul urush. Jika apa? Jika yud'a lahal aghniya'u wa yutrakul fuqara'u. Jika yang diundang hanya orang kaya saja. Jika yang diundang para pejabat saja. Jika yang diundang adalah orang-orang yang beruang saja. Wa yutrakul fuqara', sedangkan orang-orang fakir tidak diundang. Sedangkan orang-orang fakir dibiarkan. Sedangkan orang-orang miskin dan fakir hanya sekedar melihat bagaimana orang-orang berbahagia dalam pernikahan. Nah, hati-hati. Kalau yang diundang adalah orang kaya saja, sedangkan orang fakir dan miskin tidak diundang, maka makanan yang diberikan oleh kita kepada mereka, itulah makanan terburuk yang sudah Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada kita. Akan tetapi ketika yang diundang oleh kita orang kaya, orang miskin, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mafhum mukhalafahnya bisa jadi itulah makanan yang terbaik, gitu. Makanya Nabi menyampaikan, waman taraka da'wata, barang siapa yang meninggalkan mengundang orang-orang fakir dan orang-orang miskin, faqad asallaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, maka dia sudah bermaksiat kepada Allah, dan begitu juga dia sudah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kenapa Rasul menganjurkan atau menyampaikan untuk mengundang atau menginformasikan terkait pernikahan, supaya apa? Fa bi ni'mati rabbika fahaddits,
supaya dengan nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhanmu, fahdis, engkau menyampaikan, menginformasikan kepada orang lain, menyebarkan kepada orang lain, dengan syarat tidak boleh ada rasa sombong. Yang kedua, tidak boleh ada rasa ingin dipuji oleh orang lain. Itu kurang lebih sepintas. Lalu kemudian Al-Bassam di dalam kitabnya Tawdihul Ahkam, beliau menyampaikan, tadullul ahadits ala masyru'iyati i'lanin nikah. Hadis-hadis yang barusan disampaikan oleh As-San'ani dan hadis yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram menjadi dalil terkait disyariatkannya menginformasikan pernikahan. Yang kedua, wadarbu alaihi biddufi bisyartin an la yushibuhu muharramun minat taghanni bisautin rahimin. Nah, yang kedua, di samping menginformasikan pernikahan adalah sesuatu yang disyariatkan, ternyata Al-Bassam dan sebagian ulama menyebutkan juga menjadi syariat atau disunnahkan atau dianjurkan untuk menabuh gendang dalam pernikahan. Kenapa menabuh gendang dalam pernikahan itu menjadi sesuatu yang sunnah? Bahkan Syekh Muhammad bin Ibrahim Ali-Syekh menyebutkan i'lanun nikah biddufi sunnah. Menginformasikan bahwa sekarang ada pernikahan, bahwa besok ada pernikahan, bahwa nanti akan ada pernikahan dengan cara biddufi, menabuh gendang, ternyata sunnatun, itu adalah sunnah. Wa fihi maslahatun, di dalamnya terdapat maslahah, la takhfa, engkau tidak perlu ragu, tidak perlu diragukan lagi. Fahuwa masyru'un li idhari nikah, karena menabuh gendang adalah sesuatu yang digunakan untuk menginformasikan di sini ada pernikahan. Nah, lalu kemudian tentunya dengan beberapa syarat. Syaratnya diantaranya, pertama, tidak boleh perempuan yang bernyanyi sedangkan di tempat itu laki-laki dan perempuan bercampur. Yang kedua, lagu yang disampaikan oleh penyanyi tidak boleh lagu-lagu yang mengandung unsur pertama seksual. Yang kedua, tidak boleh lagu-lagu yang mengandung unsur kemusyrikan. Jika yang bernyanyi sedangkan di undangan atau yang hadir di situ bercampur antara laki-laki dengan perempuan, maka ketika yang bernyanyi adalah perempuan, status lagu yang disampaikan adalah haram. Yang kedua, seandainya lagu yang dibacakan atau yang dilantunkan oleh mereka adalah lagu-lagu yang mengandung unsur atau bisa dapat menghidupkan hasrat seksual, atau yang kedua mengandung unsur kemusyrikan, maka lagu yang dilantunkan oleh mereka adalah haram, tidak boleh. Lalu Al-Bassam menjelaskan lagi, i'lanun nikah masyru'un, menginformasikan nikah adalah disyariatkan. Faqad jaa fi sunani an Muhammad ibn Hatibin, dan telah datang dalam sunan dari Muhammad bin Hatib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, faslun bainal halali wal harami ad-dufu was-sautu fin nikah. Antara halal dan haram yaitu pertama ad-duf, gendang atau musik, was-sautu, suara yang dilontarkan atau yang dibacakan atau yang diadakan fin nikahi, dalam pernikahan. Walakin, akan tetapi, walaupun ternyata menabuh duf atau musik itu diperbolehkan bahkan disyariatkan, ternyata ada saja masyarakat yang mereka asrofu, mereka berlebih-lebihan dalam urusan musik ini. Bagaimana caranya?
musik yang berlebih-lebihan atau bagaimana ciri musik yang berlebih-lebihan? Yang pertama, yang menyanyikannya adalah perempuan yang menggunakan pengeras suara. Illa aqsal hayyi, bahkan kampung yang jauh pun bisa mendengarkan suara itu. Mimma yuqallaqun nas, yang dapat memberikan kegelisahan kepada manusia. Nah, sebetulnya musik itu boleh dibacakan, musik itu boleh dinyanyikan dalam pernikahan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ternyata memerintahkan. Akan tetapi ternyata kadang-kadang ada saja manusia yang justru berlebih-lebihan dalam urusan musik. Bagaimana diantaranya? Yang menyanyi adalah perempuan. Yang kedua, menggunakan pengeras suara sampai tetangga jauh mendengar, kampung tetangga mendengar, desa tetangga mendengar, yang dapat membuat gelisah tetangga-tetangga yang ada pada sekeliling sahibul hajat. Lalu kemudian membuat orang-orang yang ada di sekitarnya merasa marah. Musik itu boleh, tapi sekali lagi tidak boleh israf, tidak boleh berlebih-lebihan. Min i'lanin nikah al-ishhad alaihi inda aqdihi. Menginformasikan pernikahan maksudnya adalah al-ishhad, menyaksikan ketika proses akad pernikahan. Nah, jadi yang dimaksud dengan i'lan, informasi di sini, ternyata Al-Basa menyampaikan juga bukan hanya menginformasikan dengan cara memberikan surat undangan kepada yang lain, tetapi yang paling penting adalah al-ishhad alaihi inda aqdihi, yaitu menyaksikan dalam akad pernikahan. Supaya apa? Supaya dapat diketahui bahwa dua mempelai itu sudah menikah. Kalau seandainya pernikahan diadakan tapi dengan cara sembunyi-sembunyi, maka tetangga tidak akan tahu bahwa dua orang itu sudah menikah. Masyarakat tidak akan tahu bahwa dua orang itu sudah menikah. Bahkan ketika pernikahan diadakan secara sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang lain, tanpa mendatangkan orang lain, maka tidak menutup kemungkinan kita memberikan peluang berdosa kepada orang lain. Bagaimana peluang berdosanya? Berarti kita memberikan peluang kepada orang lain untuk bersuudzon kepada kita. Loh, kok kenapa dua orang itu berdua-duaan? Loh, kok kenapa dua orang itu jalan-jalan berdua padahal belum menikah? Sebetulnya bukan belum menikah, tapi kesalahan kita yang tidak menginformasikan pernikahan. Ketika pernikahan sembunyi-sembunyi antara orang tua mempelai laki-laki dengan orang tua mempelai perempuan tanpa menginformasikan kepada orang lain, maka berarti kita memberikan atau membuka peluang kepada orang lain untuk bersuudzon kepada kita. Membuka peluang kepada orang lain untuk meliarkan pikiran mereka bahwa kita melakukan zina, bahwa kita melakukan berdua-duaan padahal bukan mahramnya. Nah, inilah salah satu hikmah kenapa nikah itu harus diinformasikan, supaya orang lain tidak menjadi suudzon kepada kita, dan supaya orang lain juga menganggap bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang wajar karena statusnya adalah suami dan istri. Lalu kemudian disampaikan lagi, fa innal ishhada alaihi syartun li sihhatihi inda jumhuril ulama. Menyaksikan akad pernikahan, ternyata para ulama menyebutkan ini adalah syarat sah dalam pernikahan. Bahkan ini adalah pendapat jumhur ulama. Wa ammal ishhad ala ghairi minal uqud fahuwa mustahab ghairu wajib. Tetapi ketika menyaksikan pernikahan bukan dalam kondisi akad, maka statusnya adalah mustahab, dianjurkan saja, bukan wajib. Menyaksikan bahkan mengetahui adanya akad wajib.
Menghadirkan saksi dalam pernikahan wajib. Tetapi ketika ada orang yang diundang kemudian datang setelah akad pernikahan selesai, maka para ulama menyampaikan ini adalah sunnah atau mustahab, hanya sekedar dianjurkan saja. Lalu kemudian qala fi nailil ma'arib, telah menyampaikan di dalam kitab Nailil Ma'arib, asyartur rabi', syarat yang keempat dalam pernikahan itu adalah asyahadah, saksi. Fala yasihun nikahu illa bihadrati syahidaini dzakaraini adlaini mukallifaini. Syarat sah dalam pernikahan itu adalah menghadirkan dua orang saksi, laki-laki adil dan mukallaf. Ini ada syarat pernikahan. Lalu kemudian idza kana nikah, apabila nikah ternyata disebarkan sampai benar-benar disaksikan oleh dua orang, fala naza'a fi sihhatihi, maka tidak perlu diragukan pernikahan itu sah. Kalau seandainya ada orang yang menikah nih, ternyata yang menyaksikan akad pernikahan itu adalah dua orang atau lebih, maka tidak perlu ragu, itu adalah pernikahan yang sah. Wa in kana khaliyan minasyahidaini, akan tetapi kalau ternyata kurang dari dua orang, wa min i'lani fala naza'a fi adami sihatihi, kurang dari dua orang atau hanya satu orang atau bahkan tidak ada orang yang menyaksikan akad pernikahan, maka perlu diketahui fi adami sihatihi, nikahnya tidak sah. Begitu yang disampaikan oleh para ulama. Wa in kana biduni syahidaini fahadha sahihun, maka jika ternyata yang hadir dalam akad pernikahan itu adalah orang-orang yang kita undang, walaupun tidak dapat menghadirkan dua saksi yang tadi disyaratkan, maka sahihun itu adalah sahih. Wa huwa ikhtiyaru Syekh Taqiyuddin, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Taqiyuddin. Fa innahu yara, disebabkan beliau memandang annal isyhada 'ala nikah laisa lahu aslun fil kitabi was sunnah, karena harus menghadirkannya dua orang saksi ini tidak ada asalnya dalam kitab dan sunnah, baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis. Wa annal isyhada wahdah biduni i'lan la yasihu ma'ahu nikah, dan jika menyaksikan seorang saja tanpa seorang, jika yang hadir hanya satu orang tanpa mengundang atau menginformasikan kepada yang lainnya, la yasihu ma'ahu nikah, maka tidak sah pernikahan. Kalau misalkan saksi cuma satu, yang kedua tidak ada, dan tidak menginformasikan kepada orang lain bahwa kita akan menikah, maka pernikahan itu tidak sah. Lalu kemudian alladzi la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, annan nikah ma'al i'lan, bahwasanya pernikahan yang disertai dengan i'lan, menginformasikan kepada orang lain, ya sih, itu benar, itu sahih, itu sah. Wa in lam yashhad syahidani, walaupun tidak mendatangkan dua orang saksi. Nah, pendapat ulama ini menyebutkan saksi ini tidak menjadi syarat wajib. Kenapa? Karena menurut pendapat Taqiyuddin, Syekh Taqiyuddin, beliau menyampaikan saksi ini tidak terdapat dalam Quran dan Sunnah. Yang terdapat di dalam dalil hanya menginformasikan kepada orang lain. Begitu. Bahkan ketika ada satu orang saksi tidak menginformasikan kepada yang lain sehingga tidak hadir dalam pernikahan kita atau tidak menghadiri akad pernikahan, maka pernikahannya batal. Tetapi ketika tidak ada saksi, sedangkan yang menghadiri akad pernikahan kita adalah banyak, karena kita mengundang mereka, maka pernikahannya adalah sah.
Lalu terkait saksi ini membuka peluang di kalangan para ulama untuk berbeda pendapat. Khilaful ulama, para ulama berbeda pendapat. Ikhtalafal ulama'u fi ishtirati syahadati li sihhatin nikah. Para ulama telah berbeda pendapat terkait syarat saksi dalam sahnya pernikahan. Fadhahaba ila ishtiratiha jumhurul ulama. Jumhur ulama telah berpendapat terkait syarat dalam pernikahan itu adalah menghadirkan saksi. Wa minhum, dan diantara mereka al-a'immatu thalatha, 3 imam. Pertama Abu Hanifah, wa Syafi'i, wa Ahmad, wa huwa qawlu Umar, wa Ali, wa Ibn Abbas, wa Sa'id bin Musayyab, wa Jabir bin Zaid, wal Hasan, wa Nakhai, wa Qatadah, wa Thawri, wal Auza'i. Apa yang disampaikan oleh 3 ulama madhab ini, yaitu Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad, ini adalah pendapat Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyab, Jabir bin Zaid, Hasan, An-Nakhai, Qatadah, Ats-Tsauri, dan Al-Auza'i. Lalu kemudian mana dalil yang dijadikan istidlal oleh mereka? Mereka menggunakan dalil yang disampaikan oleh Aisyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan kecuali dengan menghadirkan wali, wa syahidai adlin, dan dengan menghadirkan 2 orang saksi yang adil. Nah, ini pendapat jumhur ulama yang menyebutkan bahwa menghadirkan 2 orang saksi dalam pernikahan adalah wajib. Dalilnya mana? Dalilnya yang diriwayatkan oleh Aisyah, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Lalu kemudian wadhahabal Imam Malik, sedangkan Imam Malik beliau berpendapat riwayatu anil Imam Ahmad, yang beliau meriwayatkan dari Imam Ahmad. Ikhtaroha Syekhul Islam, yang ini juga diambil oleh Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, illa annahu idza u'linan nikahu, apabila diinformasikan tentang pernikahan, fala yushtaratu syahada, maka tidak disyariatkan menghadirkan saksi. Wa ta'anu fi sihhatil hadithi, dan hadis yang tadi dijadikan dalil oleh jumhur ulama ternyata itu adalah hadis yang cacat. Nah, maka Syekh Taqiyuddin beliau menyampaikan la yushtaratu fi sihhatin nikah al-ishhad, tidak disyariatkan atau tidak disyaratkan untuk menghadirkan 2 saksi sebagai syarat sah dari pernikahan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, santriwan santriwati, kendati pun terdapat perbedaan para ulama terkait bagaimana hukum mendatangkan saksi ketika pernikahan atau dalam akad pernikahan, apakah sunnah, wajib, atau bahkan boleh untuk tidak menghadirkan. Terlepas dari perbedaan para ulama dan terlepas dari pertentangan yang disampaikan oleh para ulama madhab, baik salaf ataupun kholaf, tetapi mereka sepakat menginformasikan pernikahan, mengundang orang lain dalam akad pernikahan itu adalah wajib. Kenapa wajib? Karena memang ini disyariatkan oleh agama, disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pun mensyariatkan dengan ungkapan fabini'mati rabbika fahaddits, untuk menyebarkan nikmat yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Nah, maka inilah kurang lebih penjelasan hadis yang Rasulullah sampaikan, a'linun nikaha, informasikanlah pernikahan kepada orang lain. Insyaallah minggu depan akan kita lanjutkan dengan hadis la nikaha illa biwaliyin. Bahkan hadis yang kedua
hadis yang kedua yang minggu depan akan kita bahas dengan hadis la nikaha illa biwaliyin wa syahidaini. Mungkin dalam urusan saksi, insya Allah minggu depan akan kita lebih bahas dan akan lebih kita perdalam. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.